mereview buku Genealogi Terorisme. Keep stay tune and keep watching. Ya, halo semuanya. Di sini saya akan mereview buku Genealogi Terorisme yang ditulis oleh Bang Arthur Jefferson Maya dan Kakak Grefildo Austin Yoel. Ya, jadi dari buku ini kalau kita lihat di bab-bab awal ini kita akan mempelajari tentang apa sih genealogi. What is genealogy? Genealogi adalah metode atau cara menelusuri tentang penyebab atau suatu hal yang terjadi, di mana di sini berjudul genealogi terorisme. Berarti di sini kita mencari tahu atau melihat bahwa meneliti tentang hal-hal yang bersangkut paut dengan terorisme. Oke, jadi kalau kita lihat di sini bahwa di bab awal kita akan mempelajari tentang apa sih teror itu dan awal mula teror terjadi itu apa sih, sehingga kita dapat melihat bahwa teror itu menyebabkan tekanan, rasa takut, adanya ketidaknyamanan, ketidakamanan, di mana disebabkan oleh suatu aksi yang meneror, membuat orang ketakutan, orang histeris, orang tertekan. Nah, di balik itu semua, di dalam sini kita dapat melihat bahwa banyak rentetan-rentetan kejadian yang terjadi di dunia dari zaman dulu hingga sekarang. Dari awal buku sejarah tertua seperti kitab suci digunakan juga sebagai sumber referensi di dalam sini, sampai pada terjadinya perang dunia, sampai pada Stalin dan kejadian-kejadian yang menyebabkan adanya sistem-sistem dan perubahan-perubahan besar terjadi di dunia yang sekarang kita lagi hadapi, kita lagi jalan ini. Oke, jadi di dalam buku ini juga kita dapat mempelajari bahwa banyak sebab-sebab yang terjadi di dalam yang bisa kita pelajari, ya, sejarah-sejarah dari negara-negara lain tentang apa sih, kenapa sih sampai hal ini terjadi. Misalnya contohnya, kenapa sih sampai adanya teror itu, kenapa sih sampai pada masa-masa dahulu terjadinya perang antara negara, perebutan kekuasaan, adanya perang dunia I, kemudian adanya pembantaian yang dilakukan oleh Adolf Hitler dan lain-lain. Nah, di dalam buku ini kita akan menemukan hal-hal tersebut. Buku ini bacaan yang lumayan menarik, tidak terlalu berat untuk dibaca, namun memberikan banyak pengetahuan baru bagi kita yang lebih baik atau menyukai sejarah. Jadi boleh saya sedikit memberitahukan, contohnya seperti kalau kita bisa lihat kejadian-kejadian, kita dapat mengetahui sejarah tentang kejadian pemberontakan di Romawi kuno itu bagaimana. Kemudian kita bisa juga melihat di sini kita bisa juga melihat bahwa terorisme dan negara itu bagaimana, tindakan dan bukan identitas itu bagaimana, terorisme negara dan kekerasan itu bagaimana, kesatuan teror primer dan sekunder, terorisme negara, dan para representatif terorisme negara. Dan ini semua kita bisa mempelajari dari dalam buku ini. Sehingga di sini saya juga banyak mendapat hal-hal baru saat saya membacanya. Saya lebih mengetahui tentang kenapa sih penyebab terjadinya kejadian-kejadian di masa lampau dari zaman Yunani kuno sampai pada saat ini. Sehingga saya dapat menarik kesimpulan bahwa terjadinya hal-hal ini semua ini karena ada kepentingan di dalam, ada kepentingan di mana sehingga adanya aksi-aksi yang menimbulkan terorisme, menimbulkan pemberontakan, menimbulkan perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan yang mungkin pada saat itu
timpang sebelah, tidak menguntungkan bagi masyarakat, sehingga mereka melakukan pergerakan perubahan seperti revolusi Prancis, ada Renaissance, abad pertengahan. Kita bisa melihat hal-hal yang seperti itu terjadi di atau kita bisa mengetahui hal-hal itu melalui buku ini. Oke, jadi sekian review buku dari saya. Semoga review ini dapat berguna bagi teman-teman yang pengen penasaran dengan buku ini ya. Terima kasih buat waktunya.